Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai perkuliahannya, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perintah mencari nafkah. Oke. Oke, pengertian nafkah. Nafkah berasal dari kata nafaqah, yanfaqu, nafaqatan, yang artinya biaya atau belanja. Sedangkan menurut istilah, nafkah itu adalah mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Menurut Wahbah Zuhaili pun demikian, yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan berupa makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Lah, untuk mencukupinya, mencukupi orang yang ditanggungi, yang merupakan tanggungannya, yaitu kita harus bekerja. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kewajiban seorang ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jadi ayat ini merupakan ayat perintah tentang mencari nafkah bagi orang yang menjadi tanggungannya. Seperti ayah itu merupakan kepala rumah tangga yang harus menafkahi orang-orang yang ada dalam rumahnya, seperti ibu, anak, ataupun kakek dan nenek yang berada dalam rumah itu. Karena pentingnya bekerja, maka dalam Al-Quran banyak disebutkan kata bekerja. Kata bekerja dalam Al-Quran ada yang berupa al-amal, ada yang berupa al-fi'l, ada yang berupa al-kasbu, dan ada yang berupa al-sun'u. Al-amal dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 360 kali. Sedangkan al-fi'lu disebut dalam 20 kali pada 14 surat dan 19 ayat. Sedangkan as-sunu atau as-sun'u itu disebutkan 108 kali, dan al-kasbu itu disebutkan 67 kali dalam 27 surat. Al-amal tulisannya seperti ini. Al-amal, amala dari kata amalun. Kemudian al-fi'lun, kemudian as-sun'u, kemudian ada al-kasbu. Oke. Kita baca surat yang di dalamnya terdapat kata amal, yaitu ada pada surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan berkatalah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bisakah teman-teman mendapatkan kata amal dalam surat At-Taubah itu? Betul sekali. Jadi kata amalun ada pada kata kedua setelah wakuli. Nah, di sini amal di sini berarti kata
yang berarti bekerjalah kamu. Jadi pada ayat ini Allah meminta agar manusia itu bisa mawas diri dan mengawasi amal-amal perbuatan mereka dengan jalan mengingatkan mereka bahwa setiap amal yang baik dan yang buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakikatnya, yaitu Rasul dan para saksi amal-amal dari kelompok kaum mukmin. Tuh. Oke, kata kerja dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat An-Naml ayat 88 dengan menggunakan kata sun'u. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang kau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Sun'allahilladzi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Innahu khabirum bima taf'alun. Sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Tafsir surat An-Naml ayat 88. Tadi sudah dibaca suratnya. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Teman-teman melihat manakah yang ada kata sunu di situ? Betul sekali. Jadi kata sun'a itu ada di sini. Sun'allahi yang artinya ciptaan Allah. Baik. Definisi sun'u itu sendiri adalah daya cipta manusia yang lahir dari keterampilan dan keahlian tertentu. Dalam makna lain, kata sun'u itu adalah profesi yang pada gilirannya akan melahirkan suatu profesionalisme. Kalau sun'ah di sini, sun'ah dalam surat An-Naml ayat 88, ini pelakunya adalah Allah. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kesempurnaannya. Lah, dalam Al-Quran kata sun'ah ini atau kata sun'u ini disebutkan sebanyak 20 kali. 20 kali yang tersebar dalam 14 surat dan 19 ayat. Oke. Dalam ayat yang lain yang terdapat dalam 14 surat dan 19 ayat ini ada sun'ah yang menjelaskan tentang kemampuan menciptakan sesuatu seperti Fir'aun dan kaumnya yang membuat bangunan dan istana yang sangat besar, ataupun tipu daya tukang sihir, ataupun Nabi Daud yang membuat baju dari besi. Itu adalah suatu proses penciptaan produksi, ya, bisa juga dikatakan dengan produksi, membuat sesuatu. Lah, kata sun'u di sini dalam surat An-Naml itu biasanya digunakan untuk perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Orang yang melakukannya biasanya memiliki keterampilan dan kemahiran. Gitu. Kemudian terma atau istilah kata kerja yang ketiga yang terdapat dalam Al-Quran yaitu kata fi'li yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, fala rafasa, maka jangan dia berkata jorok, wala fusuqa, berbuat maksiat, wala jidala fil hajj, dan jangan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Segala yang baik yang kamu kerjakan, maka Allah itu akan mengetahui.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepadaku, yaitu kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Oke, dalam surah Al-Baqarah ayat 197 kita akan membahas penafsirannya. Kata fi'lun dalam Al-Quran itu banyak sekali macam-macamnya. Ada if'al, ada taf'al, ada taf'aluna, ada yaf'alun, ada maf'ulan di situ. Dalam surah Al-Baqarah, bisakah teman-teman mencari atau menemukan macam-macam dari kata fi'lin? Tuh, jadi ada di sini wa ma taf'aluna. Wa ma taf'aluna yang berarti di situ dan apa yang kamu kerjakan. Definisi fi'li sendiri di sini yaitu perbuatan atau kegiatan yang mencangkup perbuatan secara umum, baik itu perbuatan yang positif ataupun perbuatan yang negatif. Nah, dalam penafsiran kata fi'lun dalam surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang perbuatan atau kegiatan haji. Namun maknanya juga bisa berkembang dengan aktivitas yang lain seperti kegiatan ekonomi lainnya, yaitu berdagang ataupun pertanian dan lain sebagainya. Ayat ini menjelaskan tentang waktu atau bulan disyariatkannya untuk melaksanakan haji, tetapi di dalam ayat ini kita itu tidak diperbolehkan ketika melaksanakan perbuatan haji, tidak diperbolehkan rafasa di sini, tidak boleh berkata jorok ataupun berbuat maksiat ataupun bertengkar. Pastinya apa saja kebaikan yang dikerjakan seorang muslim yang telah melaksanakan haji, Allah itu mengetahuinya. Allah itu mengetahuinya sehingga hajinya itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi orang itu dapat membawa bekalnya nanti demi kebaikan akhiratnya kelak. Oke, kata yang terakhir yaitu kata kerja dalam Al-Quran juga disebutkan dengan kata al-kasbu dalam surah An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Lirijali, bagi laki-laki, nasribum mimmaktasab, ada bagian dari apa yang mereka usahakan, mimmaktasabu ya. Walin nisa'i nasribum mimmaktasab, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih telah menyimak materi tentang perintah mencari nafkah. Silakan dibaca sendiri ya videonya sampai belum selesai karena saya masih ada beberapa tugas. Kemudian hadisnya saya bacakan. Silakan nanti ditulis sebisanya. Oke. Hadisnya berikut. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakiru talabar rizki wal hawaija fa innal wuduwa barakatun wa najahun. Rawahu Tabrani. Artinya, Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, berpagi-pagilah pergi mencari rezeki karena sesungguhnya
Pada pagi hari itulah terletak berkah dan keberhasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.